A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayatnya ayat 14 dan 15. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah di sore hari ini BCA An-Nur kita bisa hadir kembali di Kota Baru Ndriyorejo Gresik. Kita bisa bertemu kembali untuk berhakko tilawati, untuk berhakko tukoti, dan untuk belajar berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran ini, kita akan terbimbing kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Kita masih membahas tentang sifat-sifat karakter orang-orang munafik yang terdapat di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Dan pertemuan ini akan kita lihat ayat 14 sama 15. Di antara sifat-sifat orang munafik ialah bermuka dua.
Kita ini punya muka berapa toh Bu? 1. Tapi kalau mukanya 2 berarti apa Bu? Munafik. Berarti ini namanya muka yang satunya asli, muka yang satunya palsu. Nah ini loh Bu, yang bisa menyebabkan apa? Orang itu pasti apa Bu? Bingung. Dikiranya ini si A, ternyata dia si B. Karena mukanya 2. Ingat itu loh Bu, kalau pakai helm itu loh Bu. Ada yang dulu ya, tapi sekarang sudah nggak ada ini. Ada yang orang pakai helm, belakangnya itu muka orang. Jadi kalau gelo-gelo itu kayak benar-benar orang. Nah, yang depan itu muka asli, yang helm belakang itu muka yang buatan itu. Nah, jadi jangan ya kita bermuka satu aja, ya kita jujur saja, tidak usah berdusta. Nah, gitu. Jika mereka bertemu dengan orang-orang Islam, mereka menyatakan keislamannya. Dengan demikian mereka memperoleh segala apa yang diperoleh kaum muslimin pada umumnya. Karena dia ini tadi Bu, jadi secara rupa, secara tampilan orang-orang yang munafik itu beragamanya Islam, ya Bu. Tapi perilakunya ya secara dohir seperti orang Islam, tapi hakikinya bukan. Tapi bila berada di tengah-tengah teman-teman atau setan-setan, ya teman-teman mereka atau teman-teman dari golongan jin, golongan setan, golongan manusia yang jadi setan, ya mereka pun menjelaskan apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya hanyalah untuk memperdaya dan memperolok-olok kaum muslimin. Iktikad mereka tidak berubah, mereka tetap dalam agama mereka. Bu, jadi bahasanya itu ya ikut-ikutan lah Bu, agamanya itu ikut-ikutan. Ya kalau temannya pakai jilbab gitu ya Bu, temannya pakai kopiah ya dia pakai kopiah, pakai jilbab. Ya seperti orang Islam gitu. Tapi setelah dideteksi, loh ternyata bukan orang Islam, atau pakai jilbab, pakai busana muslimah. Ternyata setelah dipegang Bu, ternyata laki-laki. Loh Bu, bagaimana malam kalau gitu? Nek sholatnya ikut ke perempuan, tapi dia laki-laki, tapi macaknya itu perempuan. Loh itu bahaya juga loh Bu. Ya, jadi akhir zaman itu ada orang-orang yang begitu. Kadang perempuan macak seperti laki-laki, ada yang perempuan tapi macak seperti laki-laki, dan ada laki-laki yang macak seperti perempuan. Itulah apa Bu? Akhir zaman itu enggak boleh ya, molah maleh seperti itu enggak boleh. Kata setan berasal dari kata-kata syatona, artinya jauh. Jadi setan itu dari kata-kata syatona Bu, artinya jauh. Setan berarti yang amat jauh. Orang yang munafik itu dikatakan setan karena mereka amat jauh dari petunjuk Allah, jauh dari kebajikan dan kebajikan. Ya, setan itu mungkin berupa manusia atau jin, seperti Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin.
Musuhi Nabi, musuhi para ulama umat Islam itu dari golongan setan-setan yang terdiri dari setan manusia dan setan apa Bu? Jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Surat Al-An'am ayat 112 loh Bu. Jadi kata-kata yang apa Bu? Kata-kata yang indah itu apa Bu? Kata-kata yang dohirnya itu apa Bu? Dohirnya itu mempesona ya Bu ya. Menarik perhatian, tapi ujung-ujungnya apa Bu? Tidak bisa menyelamatkan. Samen kira-kira ya apa? Misalnya samen dikasih kata-kata yang mempesona, mari ngono ujung-ujungnya sampean tersesat. Kira-kira gimana? Perasaan samen gimana? Senang apa susah? Yo kecewa. Makanya kalau kita ingin perkataan-perkataan yang terindah, yaitu apa? Al-Qur'an. Yang ngaji Al-Quran aja ya Bu. Itu kalau kita ngaji Al-Quran, maka kalimat demi kalimat, ayat demi ayat ini adalah kalimat-kalimat yang terindah dan tidak bisa disaingi oleh kalimat-kalimat yang lain sampai akhir zaman Bu ya. Sejak diturunkan sampai akhir zaman, Al-Quran tetap mulia, tetap mempesona, tetap menarik ya. Karena itu apa Bu? Al-Quran itu apa Bu? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi begitu. Coba kita lihat ayat yang ke-15-nya. Ayat ini menegaskan hukuman bagi orang-orang munafik sebagai akibat perbuatan mereka yang tersebut. Pada ayat di atas Allah membalas olok-olokan mereka dengan menimpakan kehinaan atas mereka, dan Allah membiarkan mereka bergelimang terus dalam kesesatan loh Bu. Jadi balasannya orang-orang munafik itu ya bergelimang di dalam apa Bu? Kesesatan, nggak bisa menjadi orang beriman. Karena hidupnya berpura-pura, mukanya aja dua ya. Apalagi kalau mukanya berkembang iso-iso jadi 10 Bu. Apa kalau mukanya 10 namanya? Dosa muko. Jadi mukanya 10 malah ya apa? Mencolo putra, mencolo putri. Bingungkan orang ya. Hati-hati di akhir zaman banyak umat yang berperilaku seperti itu. Mari kita berhati-hati dan mohon pertolongan kepada Allah agar diri kita, keluarga kita dan umat dihindarkan dari penyakit munafik ini. Dan mereka kelak akan diadab pada hari kiamat. Allah berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Surat Al-An'am ayat 110. Orang-orang munafik itu tidak dapat keluar dari lingkaran kesesatan yang mengurung mereka. Rasa sombong, bersifat mementingkan diri sendiri, dan penyakit lainnya yang bersarang di hati mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka, yakni bahwa Islam dan umatnya semakin kuat di kota Madinah. Kegagalan mereka dalam menghambat kemajuan Islam menambah parah penyakit dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menemukan dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim
alaih. Oleh sebab itu mereka terus-menerus dalam kebingungan, keraguan-raguan serta keras kepala dan tidak menemukan jalan keluar dari lingkaran kesesatan itu. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Jadi yang buta apanya, Bu? Mata hatinya. Kalau hatinya itu sudah buta, Bu, maka ya pendengarannya ya tuli, matanya ya buta, sehingga apa, Bu? Biasanya kalau orang munafik itu yang dilakukannya apa biasanya yang kelihatan itu? Kalau berkata-kata pasti apa, Bu? Dusta. Kalau dia berjanji selalu diingkari, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya dan keluarga panjenengan serta umat Islam terhindar dari perbuatan munafik ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.